Halo guys, kembali dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kedua mengenai Crypto Exit Strategy, cara memaksimalkan profits taking di market kripto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita harapkan bisa membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Nah, sebelumnya udah saya jelasin nih ke teman-teman mengenai kenapa sih exit strategy itu sangat penting di market kripto dan kenapa satu-satunya cara kita bisa bahagia itu adalah klik tombol jual. Dan di sini kita akan jelaskan lebih mendalam mengapa teman-teman harus memiliki exit strategi di kripto. Jawabannya adalah market kripto, Bitcoin, itu memiliki suatu siklus. Jadi ketika teman-teman mau untung, teman-teman itu harus memahami siklusnya. Dan cara teman-teman untuk rugi itu tidak memahami siklusnya dan masuk di waktu yang salah. Jadi saya ngomong kalau teman-teman baru belajar kripto sekarang, baru masuk kripto di tahun ini, pertimbangkan kembali untuk sizing down atau merisikokan jauh lebih kecil daripada seharusnya. Karena ingat teman-teman, kamu yang tahu kripto sekarang itu tidak seawal, tidak se-early mereka yang udah tahu kripto dari tahun 2022. Yes, market ini masih mungkin mengalami kenaikan, tapi masih mungkin juga dia mengalami atau mulai mengalami yang namanya penurunan. Jadi untuk kalian yang baru masuk kripto di tahun ini, bahkan untuk membeli Bitcoin pun, saya bilang di sini harus mulai hati-hati. Oke? Sama seperti musim, entah itu musim penghujan, musim panas, ada juga ya musim panen, ya, kemudian musim tanam padi. Di kripto pun juga sama, ada musim untuk membeli, ada musim juga untuk menjual. Kalau teman-teman mau untung, kamu beli ketika musim beli dan juga kamu jual ketika bukan musim jual, ketika transisi antara musim beli dan juga musim jual. Sama juga nih ya, seperti mereka yang memanen padi. Ya mereka nggak nunggu dulu ya, kayak udah 100%, oke, misalkan kayak cuacanya bagus dan hasil padinya bagus, tapi sebelum cuacanya bagus dan hasilnya bagus, mereka udah nyiapin dulu alatnya, kemudian punya planning, oke, kita akan melakukan trimming ya, atau aset-aset yang kita bersihin ya, kita panen supaya kita bisa memperoleh keuntungan. Jadi menanam modal, entah itu di pasar modal, itu di kripto, bahkan menanam padi juga, itu harus tahu teman-teman, harus dipetik ya. Kalau kamu nggak merealisasikan keuntunganmu itu akan hilang. Ingat ya teman-teman, akan hilang. Teman-teman harus paham fase bull market dan juga fase bear market. Di kripto itu saya ngomong mengapa banyak sekali orang bisa kaya di sini, itu adalah mereka yang tahu siklus dan memanfaatkan siklus ini dengan baik. Sedikit repetitif, sedikit lebih mudah dibaca dibandingkan dengan aset-aset yang lain karena ini masih baru teman-teman. Jadi kurang lebih ya pola dari siklus market kripto itu seperti ini. Hampir selalu ada siklus bull market di mana 3 tahun harga kripto, harga Bitcoin itu mengalami yang namanya kenaikan. Lalu di tahun keempat atau di tahun terakhir, itu 1 tahun harga itu mengalami yang namanya penurunan. Jadi ingat ya teman-teman, 1, 2, 3 hijau, 1 merah. 1, 2, 3 hijau, 1 merah. 1, 2, 3 hijau, 1 merah. Selalu seperti itu. Nah, kita ini di mana? Kita ini ada di tahun ketiga, yang mana OTW tahun keempat. Dan sama seperti analogi sebelumnya ya, orang-orang yang mau memanen ya padi mereka setelah mereka tanam nih dari 2022, ini udah nyiapin ya alat-alat ya gerabah yang mana mereka gunakan untuk manen padinya ya. Jadi jangan sampai ya ini kamu ada di sini nih ya, banyak orang lain udah mau panen, kamu masih baru mau nanam nih di sini. Terus di sini kamu kena ya musim hujan terus rusak. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ke kalian. Jadi kalian yang baru masuk kripto sekarang, gimana caranya? Kalau saya mau mulai belajar beli Bitcoin, gimana menghindari ya potensi atau risiko substansial yang ada? Nanti akan saya jelaskan secara mendalam juga di modul ini. Jadi kita di sini teman-teman ya, kita udah ada di tahun ketiga, yang mana ya di tahun ketiga ya kita harusnya ya lebih hati-hati karena sebentar lagi ya ada potensi ya musim hujan yang menghantui. Jangan sampai ya di sini kita malah mau mulai nanam padi atau benar-benar di puncaknya di sini ya kalian baru nanam padi di sini ya, ini kalian akan ya berpotensi menghadapi yang namanya musim hujan. Nah ini pasti
jawaban yang kalian nanti-nanti. Saya baru kenal kripto tahun ini, baru masuk tahun ini, apakah telat untuk membeli sekarang? Nah, ini akan kita jawab nih di sini, ya. Ada dua cara atau dua strategi untuk teman-teman menanam atau teman-teman melakukan pembelian. Jadi kita ngomong ya, kalian beli itu saya ngomongnya nanam ya, seperti nanam modal, nanam bibit ya untuk kamu nikmati hasilnya di kemudian hari. Nah, ada dua metode entry yang bisa teman-teman dapetin di sini atau teman-teman lakuin di sini. Pertama itu adalah metode lump sum dan yang kedua adalah metode dollar cost average atau DCA. Apa itu lump sum? Lump sum itu merupakan suatu metode di mana kita masuk di market dalam satu waktu yang sama dengan keseluruhan modal yang kita miliki. Let's say teman-teman punya duit 100 juta. Terus mau masuk market sekarang. Jadi kamu market buy di saat ini harga Bitcoin di 105.000. Jadi dengan uang 100 jutamu ya, kamu dapat 0, sekian Bitcoin dan masuknya sekarang saat ini juga. Tapi kalau dollar cost average itu adalah mereka yang masuk Bitcoin dengan metode mencicil atau masuknya pelan-pelan atau masuknya bertahap atau masuknya perlahan. Misalkan kalian punya uang 100 juta, kalian nggak langsung kalian masukin 100 juta saat ini juga. Tapi kalian bisa masukin oke, bulan ini saya beli Bitcoin 10 juta, bulan depannya lagi 10 juta lagi, bulan ketiga 10 juta lagi, bulan keempat 10 juta lagi. Nah, apa keunggulan lump sum dan juga kelemahannya? Keunggulannya ketika kamu dapat entry yang terbaik, kamu bisa memaksimalkan keuntungan yang paling optimal. Sama seperti yang udah ya lihat live stream kita ya, saat itu kita bilang nih Bitcoin ketika di 76.000 itu adalah saat yang terbaik untuk melakukan pembelian ya. Lalu Bitcoin ke 110.000 ya, yang mana kita ngomong udah naik banyak ya, naik kurang lebih 50-an%. Jadi kalau kamu punya uang 100 juta, uangmu jadi 150 juta. Tapi kalau waktu itu kamu menggunakan metode dollar cost average, saya yakin ya porto kalian mungkin ya hanya grow sekitar 10%. Jadi lump sum ini kalau waktunya tepat ini sangat oke. Tapi ingat teman-teman, ya ini paling oke diterapkan di mana ya? Sebenarnya di 2022 ketika saat itu ya harga Bitcoin itu masih sangat murah ya dibandingkan dengan sekarang di 2025 ya. Waktu itu di 2022 ya harga Bitcoin itu di sekitar 15.000 sampai 16.000. Nah, di 2025 ya ini dia mengalami kenaikan sampai dia ada di harga 100.000. Jadi lump sum ini oke ya ketika teman-teman dapat momen terbaik untuk masuk di market. Itulah mengapa saya bilang kalian yang baru masuk kripto di tahun ini haram hukumnya untuk menerapkan metode lump sum. Tapi kalau kalian mau belajar kripto, kalian bisa menerapkan yang namanya metode DCA atau dollar cost average. Ini metode supaya teman-teman memperoleh harga entry yang paling baik. Jadi ketika harga mengalami kenaikan ya teman-teman beli pelan-pelan, bahkan ketika dia mengalami penurunan teman-teman juga beli pelan-pelan. Namun orang yang melakukan DCA harus memiliki mindset bahwa mereka di sini harus untuk jangka waktu panjang. Sama seperti menabung, teman-teman nggak akan kaya dalam semalam. Tapi kalau udah beberapa dekade, yaitu mungkin kamu baru bisa merasakan hasil ya dari quotes on quotes tabunganmu di kripto. Nah, ini yang saya jelasin, bahaya dari lump sum. Misalkan market kripto yang saya udah jelaskan punya musim seperti ya musim panas dan juga musim penghujan. Kalau misalkan 2025 ini adalah akhir dari siklus market kripto dan kalian justru melakukan pembelian ya tepat di sini. Kalian buy ya, kalian pakai duit yang kalian punya 100 juta, terus ini udah penghujung ya, mau musim hujan, kalian beli nih Bitcoin ya 100 juta, terus tiba-tiba ya ada crypto winter atau market kripto mengalami penurunan yang signifikan dan Bitcoin drop 70%. Uang teman-teman yang sebelumnya 100 juta ini hanya tinggal 30 juta teman-teman, minus 70 juta. Dan ketika di sini teman-teman pasti saya rasa akan mengalami yang namanya panik yang luar biasa. Itulah mengapa metode lump sum haram hukumnya ketika kamu baru tahu kripto sekarang. Ketika sekarang kamu mau beli Bitcoin di harga ini, di level ini dengan semua yang duit kamu punya, enggak. Jangan dilakukan. Karena ya ada potensi, ya mungkin ya dia bisa naik seperti ini, tapi mungkin ketika dia naik seperti ini ya naik 30% lagi, uangmu jadi 130, ya kamu mungkin
nggak mau merealisasikan keuntungan, terus kamu tutup mata, terus kamu lihat ya tahun depan tiba-tiba kamu nggak untung, tapi justru malah mengalami penurunan yang signifikan. Jadi harus sangat hati-hati. Dan biasanya ya setiap kali retail ini mulai aktif, ya ini bisa kita tandai ya sebagai potensi cycle top. Ya, ini kita bisa lihat data dari CryptoQuant. Setiap kali retail ini mulai aktif di market, ya market mengalami namanya winter atau bear market. Jadi teman-teman harus paham ya saat ini belum ada ya potensi titik merah, cuman kita harus tetap waspada. Dan di modul kali ini, di video kali ini saya bilang dengan gamblang ke teman-teman. Kalau kamu udah beli Bitcoin dari tahun 2022, 2023 dan udah cuan ratusan persen, cuan berkali-kali lipat. Saya bilang di sini, nggak ada salahnya kalian trimming barang. Gak ada salahnya kalian jual setengah, realisasikan setengah keuntungannya, terus sisanya mungkin let it run, atau jual hanya 30%, atau ambil modalnya aja. Karena jujur, saya pribadi, di tahun ini, di level ini, saya mulai kurangi exposure saya terhadap Bitcoin, dan ya saya realisasikan keuntungan dari Bitcoin yang saya beli di tahun 2022 dan juga tahun 2023. Mengapa? Ya teman-teman, karena saya lebih baik ya take profit daripada take picture. Misalkan dia naik lebih tinggi lagi, saya nggak masalah. Karena saya juga masih punya exposure Bitcoin yang saya rasa jumlahnya cukup untuk saya pribadi. Jadi setiap orang itu memiliki profil risiko yang berbeda-beda, tapi satu hal yang pasti teman-teman, nggak ada orang yang suka lihat duitnya turun 70%. Jadi kalau kalian udah cuan dari Bitcoin, dan udah naik ya ratusan persen berkali-kali lipat dari tahun 2022, 2023, nggak ada salahnya kalian mulai trimming barang. Oke, ini masih bisa lebih naik lagi, tapi nggak ada yang lebih oke ya daripada merealisasikan keuntungannya. Mungkin kalian bisa beli rumah, beli mobil ya dari hasil kripto, dan jangan sampai ya duitnya ini mengalami penurunan. Karena hanya Bitcoin ya yang mana mengalami kenaikan yang signifikan di cycle ini. Misalkan kalian ya beli dulu di 2022 ya. Dan sekarang menikmati ya hasilnya di 2025, nggak ada salahnya nih ya. Kalian menerapkan yang namanya Moonback strategi ya, jual 70%, hanya sisain 30%, ya sisanya let it run. Dan nanti ya ketika ada potensi ya market cycle ya, yang udah turun ya, atau bear market dan dia turun ya 70%, kalian punya chances ya untuk serok Bitcoin di harga lebih murah di tahun depan. Oke. Lalu apa nih solusi buat saya yang baru masuk di siklus ini? Saya baru tahu Bitcoin sekarang. Enaknya ini saya mau ngapain ya di sisa tahun ini? Teman-teman bisa menerapkan yang namanya DCA atau dollar cost average. Kalau tadi misalkan metode lump sum, kamu punya duit 100 juta dan kamu langsung masuk saat itu juga ya 100 juta. Tapi kalau kamu ya punya duit 100 juta, ini alangkah lebih baiknya kamu belajar Bitcoin dan kamu misalkan beli 10 juta setiap bulan. Misalkan di sini 10 juta, kamu beli lagi 10 juta, ya beli 10 juta, 10, ya 10, dan harga rata-rata kamu ya atau average price-mu ini jadi bagus ya daripada takutnya ya kamu di sini beli dengan lump sum dan dia mengalami penurunan ya. Terus kamu kehilangan ya 50% asetmu, 70% asetmu, dan saya nggak mau ya itu terjadi ke kalian semuanya. Itulah mengapa metode mencicil itu bisa ya dilakukan buat kalian yang mau belajar di market kripto. Dan ya fokus nabung itu adalah cara untuk teman-teman bisa selamat dalam jangka panjang. Dan beberapa exchange ya ini udah ada fitur yang namanya automatic DCA. Kalau teman-teman assign misalkan pakai 100 juta, kamu beliin lah ya 10 juta. Bahkan bisa ya setiap hari, bisa setiap minggu. Ini dia bisa mengeksekusi supaya teman-teman memperoleh yang namanya average price ya yang terbaik. Supaya ya punya harga rata-rata yang oke, dan ketika market mengalami kenaikan, kamu bisa cuan ya dari kenaikan ini. Ini contoh ya, ini dari DCA BTC, ya teman-teman bisa cek juga ya, misalkan kalian invest ya $1.000 setiap bulan ya selama 2 tahun. Average rata-rata kalian akan memperoleh kenaikan 200% ya dari initial investment 24.000 menjadi 71.750. Tandanya apa ya, kamu lihat nih ya, grafiknya ini ya dia mengalami kenaikan 200% ya hanya dengan menabung setiap bulan. Inilah ya yang nggak dimiliki oleh metode lump sum
inilah pentingnya ya, tetap melakukan DCA untuk kamu yang baru masuk di siklus ini. Timbul pertanyaan lagi nih ya, saya mau beli Bitcoin sekarang. Saya nggak telaten kalau mau DCA, kalau mau nabung, saya cuman mau beli dan juga lupain apa yang harus saya lakukan. Kalau itu ya teman-teman bisa menerapkan Bitcoin maksimum 10% dari total harta yang teman-teman miliki. Nah, ini ada dari Nakamoto Portfolio Models ya. Misalkan teman-teman di sini punya banyak aset nih, punya saham, punya properti, punya obligasi, punya reksadana, gak ada salahnya ya memiliki Bitcoin minimum ya 10% dari teman-teman punya portofolio. Karena 10% aja menurut running ya dari Nakamoto Portfolio Models ini udah cukup untuk memiliki ya accumulated return yang jauh lebih bagus. Sehingga ya di sini kalau kita lihat ya, portofolio dengan Bitcoin 10% ya ini memiliki return yang sangat bagus daripada yang tidak memiliki Bitcoin sama sekali. Meskipun ya risiko drawdown-nya ini tinggi Bitcoin ya, seperti yang saya bilang bergerak dengan siklus ya, naik signifikan, turunnya juga signifikan, dan juga naik signifikan dan turunnya juga signifikan. Itulah mengapa ya teman-teman harus keep in mind dan juga maksimum 10% ya dari portofolio yang kita miliki. Itu adalah modul mengenai strategi exit dan juga mengenai ya cara membeli Bitcoin, membeli kripto yang benar dengan alokasi portofolio yang teman-teman miliki. Kita akan menjelaskan jauh lebih mendalam di modul untuk member-member Akademi Kripto, dan ini hanyalah ya salah satu modul yang bisa teman-teman lihat. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa ikutin ya lanjutannya sebagai member Akademi Kripto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.